Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ningswiyantini dengan NPM 101205338. Saya dari KASP 2 Manajemen. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai sistem etika. Video ini juga ditujukan untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Asep Imroni SHMH. Apa itu etika? Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika adalah ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik pada diri seseorang maupun masyarakat. Selain beberapa definisi di atas, terdapat juga definisi etika lainnya. Seperti dalam arti luas, etika adalah ilmu yang membahas tentang kriteria baik dan buruk. Sedangkan pada umumnya, etika adalah sebagai pemikiran filosofis mengenai segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia, sehingga keseluruhan perilaku manusia dengan norma dan prinsip-prinsip yang mengatur disebut dengan moralitas atau etika. Ada etika, ada etiket. Dua kata ini memiliki kata yang hampir sama tapi ternyata punya arti yang berbeda. Etika lebih berarti ke moral, sedangkan etiket ini lebih mengacu pada pengertian sopan santun atau adat istiadat. Etika berasal dari kata ethos, sedangkan etiket berasal dari kata etiquette. Dua kata ini mengatur perilaku manusia secara normatif, namun etika lebih mengacu pada filsafat moral yang merupakan kajian kritis tentang baik dan buruk. Sedangkan etiket mengacu kepada cara yang tepat yang diharapkan serta ditentukan dalam suatu komunitas tertentu. Contohnya, dalam etika, seperti mencuri termasuk pelanggaran moral, tidak penting apakah dia mencuri menggunakan tangan kanan atau tangan kiri. Sedangkan etiket terkait dengan tata cara berperilaku dalam bergaulan, seperti makan dengan tangan kanan dianggap lebih sopan atau beretiket. Terdapat beberapa aliran etika dan juga karakteristiknya. Pertama, aliran etika keutamaan. Orientasinya pada keutamaan atau kebajikan, watak nilainya seperti disiplin, kejujuran, belas kasih, murah hati, baik hati, percaya diri, dan seterusnya. Moralitas yang didasarkan pada agama kebanyakan menganut etika keutamaan. Kemudian aliran teleologis, orientasinya pada konsekuensi atau akibat. Watak nilainya seperti kebenaran dan kesalahan didasarkan pada tujuan akhir. Aliran etika yang berorientasi pada konsekuensi hasilnya seperti eudaimonisme, hedonisme, dan utilitarisme. Kemudian ada aliran deontologis, orientasinya pada kewajiban atau keharusan, watak nilainya seperti kelayakan, kepatuhan, dan kepantasan. Pandangan etika yang mementingkan kewajiban seperti hanya pemikiran Immanuel Kant, yang terkenal dengan sikap imperatif kategoris, perbuatan baik dilakukan tanpa pamrih. Sehingga dapat disimpulkan bahwa etika Pancasila ini adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Sila ke-1 mengandung dimensi moral berupa nilai spiritualitas yang mendekatkan diri manusia pada Sang Pencipta atau Tuhan Yang Maha Esa, ketaatan kepada nilai agama yang dianutnya. Kemudian sila kedua mengandung dimensi humanus, artinya menjadikan manusia lebih manusiawi, yaitu upaya meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan tersesama. Sila ketiga mengandung dimensi nilai solidaritas, rasa kebersamaan atau mitzai, dan cinta tanah air. Sila keempat mengandung dimensi nilai berupa sikap menghargai orang lain, mau mendengar pendapat orang lain, dan juga tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Sedangkan sila kelima mengandung dimensi nilai mau peduli atas nasib orang lain, juga ketersediaan membantu kesulitan orang lain. Berdasarkan pengertian di atas, etika Pancasila lebih mendekati pengertian etika keutamaan karena tercermin dari 4 tabiat saleh, yaitu kebijaksanaan, kesederhanaan, keteguhan, dan juga keadilan. Kebijaksanaan artinya melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh kehendak yang tertuju pada kebaikan serta atas dasar kesatuan akal-akal kehendak yang berupa kepercayaan yang tertuju pada kenyataan mutlak atau Tuhan dengan memelihara nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai hidup religius. Kesederhanaan artinya membatasi diri dalam arti tidak melampaui batas dalam hal kenikmatan. Keteguhan artinya membatasi diri dalam arti tidak melampaui batas dalam menghindari penderitaan. Sedangkan keadilan artinya memberikan sebagai rasa wajib kepada diri sendiri dan manusia lain, serta terhadap Tuhan terkait dengan segala sesuatu yang telah menjadi haknya. Kemudian urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan problem yang dihadapi oleh bangsa Indonesia sebagai berikut. Pertama, banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kedua, masih terjadinya sekterisme yang mengataskan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi antarumat beragama dan juga melantahkan semangat persatuan atau mengancam disintegrasi bangsa. Ketiga, masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara. Keempat, kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin masih menandai kehidupan masyarakat Indonesia. Kelima, ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan Indonesia. Keenam, banyaknya orang kaya yang tidak bersedia membayar pajak dengan benar. Kesemuanya itu memperlihatkan pentingnya dan mendesaknya peran dan kedudukan Pancasila sebagai sistem etika karena dapat menjadi tuntunan atau sebagai leading principle bagi warga negara untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Berikutnya adalah menggali sumber historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama adalah sumber historis. Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai filosofi Grundslag atau Weltanschauung, artinya nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral telah terdapat pandangan hidup masyarakat. Masyarakat dalam masa Orde Lama telah mengenal nilai-nilai kemandirian bangsa yang oleh Presiden Soekarno disebut dengan berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri. Yang kedua, sumber sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan bermasyarakat berbagai etnik di Indonesia. Misalnya orang Minangkabau dalam hal bermusyawarah mempunyai prinsip bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat. Masih banyak lagi mutiara kearifan lokal yang bertebaran di bumi Indonesia ini sehingga memerlukan penelitian yang lebih dalam. Yang ketiga, sumber politis. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar atau ground norm sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Etika politik mengatur masalah perilaku politikus berhubungan juga dengan praktik institusi sosial, hukum, komunitas, struktur sosial, politik, juga ekonomi. Berikutnya adalah argumen tentang tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, pada zaman Orde Lama berupa sikap otoriter dalam pemerintahan sebagaimana tercermin dalam penyelenggaraan negara yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Hal tersebut tidak sesuai dengan sistem etika Pancasila yang lebih menonjolkan semangat musyawarah untuk mufakat. Yang kedua, pada zaman Orde Baru terkait dengan masalah NKK atau nepotisme, kolusi, korupsi yang merugikan penyelenggara negara. Hal tersebut tidak sesuai dengan keadaan sosial karena nepotisme, kolusi, dan korupsinya hanya menguntungkan segelintir pihak. Yang ketiga, pada era reformasi berupa euforia kebebasan berpolitik sehingga mengabaikan norma-norma moral. Misalnya munculnya anarkisme yang memaksakan kehendak dengan mengatasnamakan kebebasan berdemokrasi. Kemudian, esensi Pancasila sebagai sistem etika. Pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. Yang kedua, hakikat sila kemanusiaan terletak pada actus humanus, yaitu tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral yang dibedakan dengan actus homini, yaitu tindakan manusia yang biasa. Ketiga, hakikat sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. Yang keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat. Kelima, hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan dari sistem etika yang tidak menekankan pada kewajiban semata atau deontologis atau menekankan pada tujuan belaka atau teologis. Tetapi lebih menonjolkan keutamaan yang terkandung dalam nilai keadilan itu sendiri. Berikutnya kembali lagi ke urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pertama, meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil sebagai warga negara. Kedua, Pancasila sebagai sistem etika memberi guidance bagi setiap warga Indonesia atau warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, regional, maupun internasional. Ketiga, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara sehingga tidak keluar dari semangat negara kebangsaan yang berjiwa Pancasila. Keempat, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter untuk menyaring pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, sehingga berdampak globalisasi yang mempengaruhi pemikiran warga negara. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga apa yang saya bahas mengenai Pancasila sebagai sistem etika ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.